Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Akhibati fillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang memiliki alam semesta jagat raya. Semua dari makhluk yang Dia ciptakan semuanya bertasbih kepadanya. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, matahari dan bulan, bintang-bintang dan planet-planet yang beredar di angkasa sana dengan sesuai ketetapan yang ditetapkannya. Segala puji bagi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Akhibati fillah, salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Allah, Nabi yang paling agung, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan kita semuanya masuk ada di barisannya nanti pada yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Akhibati fillah, mau bertanya saya pada jamaah yang ada di sini, mau enggak kalau kita di akhirat nanti masuk di dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mau enggak? Mau. Gimana caranya? Harus mati dulu katanya. Astagfirullah. Harus apa lagi, Pak? Beribadah. Beribadah itu untuk apa, Pak? Menuju ke jalan Allah. Beribadah itu untuk menuju ke jalan Allah. Sementara Allah itu bukan memasukkan kita ke surga dengan amal-amalan kita. Gimana itu, Pak? Gimana itu? Menurut Bapak di sini gimana? Allah memasukkan kita ke dalam surganya bukan karena amal-amal kita. Karena apa? Karena keridhoannya, Pak. Kalau kita itu maksud ridho ya, kita ridho akan Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ngaku enggak berbohong dalam hati, enggak berbohong dalam lisan, secara perbuatan, secara yang zahir, yang enggak kelihatan. Itu sama, antara hati dan perlakuan, perkataan itu sama. Tatkala salat sendirian, ya sama kayak salat berjamaah. Seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bedanya antara di rumah dan di masjid. Antara salat sunnah di rumah dan di masjid, sama aja. Karena pengawasan Allah Subhanahu wa taala terasa dalam diri kita, yang pada hakikatnya kita ridho Allah adalah Tuhan kita, dan kita tahu sebagai makhluk yang Dia ciptakan harus mengabdi kepadanya. Ya,
Jadi Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga itu atas keridhoannya. Kalau Allah nggak ridho, walaupun itu ibadahnya, taatnya luar biasa, kalau Allah nggak ridho akan hambanya ini masuk surga, nggak akan masuk surga. Itu hak prerogatif Allah. Nggak bisa. Allah itu tahu akan segala isi hati dari semua makhluknya. Tujuannya apa? Dalam sholat dia itu apa? Manusiakah tujuannya? Jabatankah tujuannya? Apakah yang lain? Allah tuh tahu akan hati dari setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala itu banyak berfirman dalam Quran itu bahwasanya Allah itu tahu, mengetahui segala isi hati. Tidak ada perbedaan antara gaib dan nyata. Antara dunia dan gaib itu enggak ada perbedaannya. Semuanya kelihatan semuanya. Sampai ke dalam hati yang paling dalam. Subhanallah. Segitunya Allah itu tahu. Tapi kita banyak enggak menyadari bahwasanya Tuhan semesta alam itu tahu akan mempunyai sifat seperti itu. Seakan-akan kita itu enggak diawasi. Seakan-akan dunia ini bergerak dengan sendirinya tanpa ada kekuatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dunia ini akan bertahan selamanya. Enggak seperti itu, Pak. Sesuatu yang ada yang terjadi di bumi ini atas kehendak sesuatu yang luar biasa besarnya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang maha itu lebih dari segalanya. Tidak ada kata maha dihinggapi oleh sebutan untuk makhluk. Maha adalah yang disandingkan untuk perkataan atau sesuatu yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ahibati fillah, kita itu banyak yang belum mengenal siapa Tuhan kita itu. Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita. Gimana menciptakan kita? Ada 4 proses. Ada 4 kali. Zaman Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dari tanah liat yang tembikar, ya, kering, yang hitam, pekat. Ditiupkan ruh tanpa suami, tanpa istri, jadi kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin berkehendak itu tinggal mengatakan kun, jadi, kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak ada yang susah untuk Allah ciptakan di muka bumi ini. Kalau Allah sudah berkehendak itu tidak ada yang bisa mustahil. Semuanya itu bergerak, semuanya itu atas perintahnya. Satu daun yang gugur dari pohonnya itu jatuh atas izin darinya. Kalau Allah tidak mengizinkan jatuh, maka daun itu tidak akan jatuh. Tatkala kita melihat di suatu pohon itu banyak daunnya, itu baru satu daun. Di perjalanan kita menuju ke pabrik misalnya, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak sekali ya, rontok tuh. Dan kalau kita hubungkan, subhanallah, izin darinya. Sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas izin darinya. Subhanallah. Ahibati fillah. Di surat Muqaddimah tadi saya menyebutkan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, dengerin kalau ada perintah dari Allah untuk orang-orang yang beriman.
Yang nggak beriman tutup kupingnya. Ini khusus untuk orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk besok, yang dipersiapkan untuk hari esok. Apa hari esok itu, Pak? Hari akhirat. Allah menyebutkan siap-siap untuk menghadapi hari esok yang kita tidak tahu ini hidup ini sampai kapan. Banyak orang yang sudah meninggalkan dunia ini pada waktu yang tidak kita sadari sebelumnya. Bayi yang baru lahir, remaja yang setengah dewasa, yang dewasa, orang tua yang tua, subhanallah, mati tidak ada yang ngasih tahu. Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya, dipersiapkannya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Cukup jelas Bapak dan Ibu sekalian. Allah itu Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ingat, ada kata maha yang tidak dimiliki oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Sesuatu yang kekuatannya luar biasa yang dimiliki oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Jalla Jalal. Subhanallah. Gak ada yang terluput dari kekuasaan Allah. Allah mempunyai sifat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Hiwati billah. Hendaklah kita sebagai orang-orang yang beriman, kita mengetahui walal akhiratu khairul laka minal ula, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan dunia itu sedikit kesenangan dibanding kehidupan akhirat nanti. Kehidupan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat dinilai harganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilai dunia itu seperti 11 sayap nyamuk. Enggak lebih dari itu. Tuh kalau dapat nyamuk, Pak. Dapat nyamuk ditangkap. Lihat tuh. Ada sayapnya. Tuh Allah menilai dunia ini dengan sayap nyamuk sama, Pak. Apa artinya dunia ini? Kerja pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang untuk mencari dunia yang gak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai rela meninggalkan sholat 5 waktu. Sampai rela meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba yang diciptakannya, yang tujuannya itu untuk menyembah kepadanya. Tahu dari mana sholat 5 waktu datang kepada kita itu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung diperintahkan dinaikkan melalui malaikat Jibril, ditungganginya buruk pada saat kejadian malam Isra Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naikkan ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7. Itu langit yang kita lihat itu langit pertama, Pak. Isinya sekitar 2 triliun galaksi. Satu galaksi itu ada 400 miliar bintang. Satu bintang itu bisa puluhan juta kali besarnya dari matahari yang kita lihat. Kita itu nggak kelihatan sudah apa, udah kecil sekali kita itu. Bagaikan bakteri, mungkin lebih dari bakteri kita.
di luasnya alam semesta ini. Karena kita nggak tahu, itu Allah yang menciptakan alam jagat raya, semua yang ada di sini. Allah yang menciptakan. Pak, kalau kita kenal Allah, sesuatu yang bakal Allah nanti kadang-kadang menyapa kita lewat awan yang diciptakannya itu. Kadang kita melihat di bentangan alam yang luas ini, kadang Allah menyapa dengan lafaznya gitu. Subhanallah. Dia menampilkan lafaz Allah. Kalau kita kenal itu, Allah juga nanti dengan menampilkan kemahabesarannya di sekitar sekeliling kita. Sering sekali kita lihat ketika ada lafaz-lafaz Allah di awan, ya kan? Itu siapa yang menggerakkan? Banyak Quran yang mengatakan Allah yang menggerakkan awan. Awan itu patuh kepada Allah. Angin, udara, ya, patuh semuanya. Air, segala apapun yang ada di muka bumi ini patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambah iman kita. Kita belum, sebagian dari kita belum mengenal siapa pencipta kita itu. Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Orang-orang beriman itu percaya akan semua yang diciptakan oleh Allah. Percaya akan Al-Quran yang kita baca. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Ahibati fillah. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwali wal akhir wa barik wa sallim radhiyallahu taala fi anquli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibas sailin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan keberkahan kita di dunia, berikan keberkahan kita di akhirat, berikan jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Ya Allah, berikanlah ya Allah kesempatan kami bertemu dengan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami dalam barisan di yaumil akhir dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datangnya dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam